Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pria ini mengenakan gaun hitam, dan pakaiannya mirip dengan Old Demon raksasa. Meski demikian, sensasi yang diberikan pria ini sama sekali berbeda dari yang diberikan oleh iblis tua raksasa. Iblis tua raksasa mengeluarkan niat membunuh yang luar biasa. Namun dari pandangan sekilas, seseorang dapat mengatakan bahwa dia bukan individu yang baik. Adapun pria ini, tidak hanya ia memiliki penampilan pria parubaya, tapi ia juga tampak sangat baik hati. Ini terutama untuk matanya. Mereka memberikan perasaan yang sangat ramah. Namun setelah melihat orang ini, hati Chu Feng mulai goyah ke atas dan ke bawah, dan dia merasa sangat gelisah. Chu Feng bisa merasakan bahwa bukan karena pria ini tidak memiliki udara yang keji. Justru sebaliknya, udara keji yang dikandung pria ini telah melampaui dari raksasa iblis tua itu sendiri. Hanya saja, dia telah menyembunyikannya dengan sangat baik. Nah kan begitu baiknya, sehingga bahkan Chu Feng tidak dapat mendeteksinya. Jika Old Demon raksasa adalah serigala yang lapar, maka pria ini akan menjadi harimau dengan pakaian domba. Chu Feng, cepat lari. Tiba-tiba saja, suara si ratu terdengar di telinga Chu Feng. Suaranya itu dipenuhi dengan panik. Tidak hanya Chu Feng merasakan bahaya, tapi si ratu juga berhasil merasakan bahaya juga. Bahkan jika Chu Feng telah memegang kendali atas formasi pembantaian besar, dan bisa mengalahkan semua orang di ranah leluhur marsial, tapi dia tidak akan bisa mengalahkan pria ini. Setelah semua, pria ini adalah ahli tingkat immortal sejati. Tidak, aku tidak akan bisa melarikan diri, balas Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun lawannya belum melepaskan kekuatan penindas true immortalnya, tapi dia pasti datang dengan niat buruk. Selanjutnya, dia benar-benar kuat. Kekuatannya mungkin melampaui semua orang yang hadir di sini. Di depan pria ini, itu tidak mungkin bagi Chu Feng untuk melarikan diri. Bahkan tidak ada satu orang pun yang hadir yang bisa melarikan diri. Meskipun dia merasa sangat tidak berdamai, tapi Chu Feng sudah yakin bahwa dia mungkin akan mati di sini. Hahaha, Chu Feng, tidak peduli seberapa kuat pembentukan formasi kamu ini, itu masih tidak mungkin bagi kamu untuk bersaing dengan ahli tingkat immortal sejati. Kamu sekelompok orang bodoh, sebenarnya memutuskan untuk mengandalkan sampah seperti Chu Feng. Lihatlah ekspresi kaget kamu sekarang. Kamu pasti tidak pernah berharap, bahwa sekte jiwa bayi akan memiliki ahli tingkat abadi sejati yang mengawasi mereka. Saat ini, bahkan jika kalian semua menyesali keputusanmu, itu semua akan sia-sia. Belum lagi menyerang kalian semua, bahkan ahli tingkat immortal sejati akan dapat membunuhmu hanya dengan meniup udara saja. Ucap Kou Kang yang menjadi sangat senang. Dia benar-benar menunjuk ke kerumunan, dan tertawa terbahak-bahak. Pada saat itu, dia benar-benar gembira. Awalnya, dia berpikir bahwa raksasa iblis tua adalah individu terkuat di sekte jiwa bayi. Namun sekarang, dia terkejut setelah menemukan bahwa, sebenarnya ada ahli tingkat immortal sejati yang mengawasi hal-hal di sekte jiwa bayi. Itu adalah ahli tingkat immortal sejati. Mereka adalah eksistensi tingkat puncak di alam biasa 100 Refinements. Infant Soul Sect, kekuatan ini yang belum pernah dia dengar sebelumnya, sebenarnya memiliki ahli tingkat immortal sejati yang mengawasi mereka. Ini berarti bahwa, sekte jiwa bayi memiliki kekuatan pada tingkat 1. Ini berarti bahwa mereka adalah salah satu kekuatan terkuat di alam biasa 100 perbaikan, pikir Kou Kang. Memikirkan hal itu, dia, seorang murid dari kekuatan tingkat 2, sebenarnya berhasil menjadi anggota kekuatan tingkat 1 hanya karena kebetulan. Selanjutnya, ia dipilih oleh eksistensi seperti raksasa iblis tua. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa, dia telah mencapai kesuksesan secara instan. Pada saat itu, Kou Kang benar-benar merasa semakin gembira ketika dia semakin memikirkannya. Dia merasa bahwa dirinya sangat cerdas. Dia merasa bahwa keputusannya untuk meninggalkan Aula Bintang 3, dan bergabung dengan sekte jiwa bayi adalah keputusan paling cerdas yang pernah dibuatnya dalam hidupnya. Infant Soul Sekte memiliki ahli tingkat immortal sejati yang mengawasinya. Di 100 Refinements alam biasa, mereka akan dianggap sebagai kekuatan tingkat 1.
Kalian para semut, kalian benar-benar berani melebih-lebihkan kemampuanmu untuk melawan kekuatan seperti ini. Kamu semua benar-benar membawa kehancuran bagi diri kamu sendiri. Chu Feng, meskipun kamu mungkin jenius yang berbakat, tapi kamu sebenarnya adalah badut pelompat balok. Kamu layak mati. Tidak ada yang akan merasa kasihan padamu. Ini sangat membantu kamu, ucap Kou Kang. Setelah Kou Kang berbicara, semakin banyak orang mulai menghina Chu Feng dan yang lainnya, yang belum berlutut kepada raksasa iblis lama. Tentu saja, orang-orang yang berbicara untuk menghina Chu Feng dan yang lainnya adalah orang yang sama, yang telah melawan Chu Feng dan menyatakan bahwa bayi yang baru lahir pantas mati. Mereka adalah orang-orang yang sudah terlalu ekstrim, dan tidak menyisakan ruang untuk bermanuver. Awalnya, mereka khawatir tentang apa yang harus dilakukan karena raksasa iblis tua telah dikalahkan oleh Chu Feng. Namun setelah menemukan bahwa Sekte Jiwa Bayi benar-benar memiliki ahli tingkat immortal sejati yang mengawasi itu, maka mereka semua mulai ingin bergabung dengan Sekte Jiwa Bayi. Demi bergabung dengan Sekte Jiwa Bayi, orang-orang ini secara alami tidak akan berusaha untuk menyerang Chu Feng dan yang lainnya, itu untuk menyanjung Sekte Jiwa Bayi dan meninggalkan kesan yang baik untuk ahli tingkat abadi sejati Sekte Jiwa Bayi itu. Ketika semakin banyak orang mulai secara verbal menyerang Chu Feng, Kou Kang mulai merasa tidak bahagia. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa, dia tidak bisa membiarkan dirinya kalah oleh para penjilat ini. Jadi dia menunjuk ke arah Chu Feng, dan dengan keras mengutuk. Chu Feng, apakah kamu sudah malu dengan dirimu sendiri? Apakah kamu benar-benar menganggap diri kamu luar biasa? Sekarang kamu sudah tahu apa artinya ada orang yang lebih kuat dari kamu, bahwa ada langit yang lebih besar daripada yang kamu, ucap Kou Kang. Diam. Namun sebelum Kou Kang bisa menyelesaikan kata-katanya, suara nyaring dan memekakkan telinga tiba-tiba meledak dari langit. Ketika suara itu terdengar, langit dan bumi mulai bergetar, dan penindasan langsung turun dari langit. Kekuatan yang menindas ini tidak terlalu kuat. Namun demikian, itu menyebabkan Kou Kang dan semua yang lain yang telah membuka mulut mereka untuk mengutuk Chu Feng, semuanya dipaksa berlutut. Itu adalah penindasan dari ahli tingkat abadi sejati. Dia tidak menyerang Chu Feng, dan sebagai gantinya menggunakan kekuatan opresifnya untuk membatasi Kou Kang dan yang lainnya. Meskipun dia tidak membunuh mereka, tapi dia membuat mereka berlutut di tanah. Perilakunya benar-benar membingungkan kerumunan. Tidak ada yang tahu persis apa yang dipikirkan pakar immortal sejati jiwa Sekte Bayi itu. Mengapa dia tidak menyerang Chu Feng, dan malah menyerang orang-orang yang berbicara untuk Sekte Jiwa Bayi mereka? Pada saat kerumunan bingung, dia tiba-tiba menoleh ke arah Chu Feng dan berkata, Chu Feng, kamu benar-benar membuatku memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untukmu. Sekte Jiwa Bayi kami membutuhkan orang jenius seperti kamu. Selama kamu bersedia untuk bergabung dengan Sekte Jiwa Bayi kami, tidak hanya aku akan menjamin kamu posisi tinggi dan kekayaan besar, tapi aku juga akan membunuh semua orang yang telah menghina kamu, ucap si immortal sejati. Apa? Dia benar-benar ingin membujuk Chu Feng, seru kerumunan. Begitu True Immortal mengatakan kata-kata itu, orang banyak mulai tercengang. Adapun Kou Kang, yang telah merasa sangat bangga pada dirinya sendiri, ekspresinya langsung berubah sedih. Dia akhirnya menyadari perbedaan antara dia dan Chu Feng. Meskipun dia telah meninggalkan martabatnya, mengkhianati akademinya, dan menggunakan segala macam cara tercela untuk mendapatkan kesan yang baik dari Sekte Jiwa Bayi, tapi dia sepenuhnya benar-benar dikalahkan oleh bakat Chu Feng. Sebenarnya, bukan hanya Kou Kang yang terpana. Bahkan semua orang yang berlutut di tanah juga tertegun. Pada saat itu, mereka semua menyadari bahwa, kekuatan penindasan yang membatasi mereka juga merupakan pedang tajam di leher mereka. Selama Chu Feng memberi kata iya, maka ahli tingkat immortal sejati akan segera membunuh mereka. Ketika memikirkannya, mereka benar-benar sedih. Demi kelangsungan hidup mereka sendiri, mereka telah mengabaikan martabat mereka, mengkhianati akademi mereka, dan berbohong melalui gigi mereka. Namun pada akhirnya, mereka menjadi chip tawar-menawar bagi Sekte Jiwa Bayi untuk membujuk Chu Feng. Tuan Pelindung, ini, iblis tua raksasa membuka mulutnya. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Diam, bentak si immortal sejati. Namun sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia diteriaki oleh immortal sejati itu. Setelah itu, meskipun Old Demon raksasa sangat tidak mau, tapi dia tidak lagi berani mengucapkan sepatah kata pun.
Sebagai gantinya, dia menelan semua keluhan yang ingin dia sampaikan. Bergabunglah dengan kami, dan kamu akan hidup. Menolak untuk bergabung dengan kami, dan kamu akan mati. Chu Feng, apakah ada kebutuhan bagimu untuk merenungkan pilihan sesederhana itu? Ahli tingkat abadi sejati Sekte Jiwa Bayi itu berkata kepada Chu Feng. Chu Feng, sudah terima saja. Seorang pria harus tunduk atau berdiri tegak sesuai kebutuhan. Pada saat itu, yang paling penting bagi kamu untuk bertahan hidup, si ratu berkata kepada Chu Feng. Mendapatkan masukan dari si ratu, Chu Feng mengerti semua itu. Ketika seseorang selamat, maka masih ada harapan. Namun jika seseorang mati, ia tidak akan memiliki apapun yang tersisa. Tapi meskipun dia mengerti semua itu, Chu Feng masih dengan kuat menggelengkan kepalanya. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, pertama aku, Chu Feng, telah berjanji bahwa aku tidak akan bergabung dengan sekte atau akademi manapun di alam biasa 100 perbaikan. Selain itu, bahkan jika aku tidak membuat janji seperti itu, aku masih akan benar-benar tidak bergabung dengan sekte jiwa bayi. Alasan untuk itu adalah, itu karena aku, Chu Feng, benar-benar tidak akan berkubang di lumpur dengan orang-orang seperti kalian semua, dan orang-orang yang akan membantai bahkan bayi yang baru lahir. Ucap Chu Feng. Dan, boom, kata-kata Chu Feng seperti guntur yang tiba-tiba meledak di hati kerumunan. Mereka tertegun. Praktis semua orang yang hadir terpana. Belum lagi Kou Kang dan yang lainnya, bahkan Su Yiyi dan yang lainnya tidak berharap bahwa Chu Feng akan menolak ahli tingkat abadi sejati itu. Pada saat itu, Su Yiyi, para ahli generasi tua itu, dan bahkan beberapa orang yang telah berlutut pada raksasa iblis tua, semuanya mulai merasakan kekaguman terhadap Chu Feng dari dasar hati mereka. Mereka tidak mengagumi bakat Chu Feng. Namun sebaliknya, mereka mengagumi keberanian dan resolusi Chu Feng. Setelah semua, apa yang telah dilakukan Chu Feng adalah menggunakan hidupnya sendiri, untuk melindungi martabat dan prinsip-prinsipnya. Chu Feng, apakah aku yang tidak menyebutkannya dengan jelas, atau kamu yang tidak mendengar apa yang aku katakan dengan jelas? Atau mungkinkah kamu merasa bahwa chip tawar aku tidak cukup? Jika itu masalahnya, selama kamu bersedia untuk bergabung dengan sekte jiwa bayi kami, aku dapat membantu kamu menghilangkan klan surgawi Ying yang telah memerintahkan penangkapan kamu, ucap abadi sejati sekte jiwa bayi yang terus berusaha untuk membujuk Chu Feng. Setelah mendengar apa yang dia katakan, orang banyak sekali lagi terkejut. Setelah Chu Feng jelas-jelas menolaknya, abadi sejati ini sebenarnya menolak untuk menyerah. Sebagai gantinya, ia meningkatkan chip tawar-menawarnya, dan terus berusaha membujuk Chu Feng. Ketulusan yang dia tunjukkan bahkan menyentuh kerumunan. Setelah semua, dia adalah seorang ahli tingkat immortal sejati, dan seseorang yang berdiri di puncak alam biasa 100 Refinements. Dia adalah eksistensi yang mirip dengan legenda, dan tidak akan terlalu berlebihan untuk menganggapnya sebagai dewa. Jika kamu ingin membunuhku, maka lanjutkan saja keinginanmu itu. Namun sebelum itu, aku punya permintaan. Karena hal ini disebabkan oleh aku, maka aku berharap bahwa kamu akan bersedia untuk membunuh aku saja, dan menyelamatkan mereka, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia melihat ke Wang Qiang dan yang lainnya. Chu Feng telah membuat tekadnya. Bahkan ketika menghadapi kematian, dia tidak akan mengubah keputusannya. Alasan untuk itu adalah, karena dia telah berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan melenyapkan sekte jiwa bayi. Jika dia menyerah pada sekte jiwa bayi hari ini, maka itu akan terlalu memalukan. Chu Feng merasa bahwa jika dia melakukan sesuatu seperti itu, dia akan mengecewakan ayahnya, kakeknya, dan juga ibunya. Jadi, bahkan jika dia akan mati, Chu Feng masih tidak akan menyerah. Hal ini, seru Chu Feng. Namun tepat pada saat itu, Chu Feng merasakan transformasi aneh di kosmos saknya. Itu adalah pedang dewa jahat. Persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap itu, pedang dewa jahat sebenarnya melahap senjata lain di kosmos saknya. Tidak hanya itu berhasil melahap dan memperbaiki semua persenjataan kekaisaran di dalam kosmos sak Chu Feng, tapi itu tidak menyisihkan satupun persenjataan leluhur yang tidak lengkap. Kecepatannya sangat cepat, sehingga orang hanya akan terdiam. Seolah-olah pedang dewa jahat itu bukan senjata, melainkan binatang buas yang melahap senjata. Sebelum itu, bahkan persenjataan leluhur yang tidak lengkap menjadi sangat lemah.
Ketika Chu Feng berhasil bereaksi, pedang dewa jahat itu benar-benar melahap dan memperbaiki semua senjata di dalam Cosmos Sak milik Chu Feng. Setelah itu, pedang itu mulai bergetar hebat. Seolah-olah berencana untuk keluar dari Cosmos Sak, dan seolah tidak sabar untuk menunjukkan kekuatannya. Aku tidak pernah berharap bahwa kamu akan peduli pada hidup mereka di saat seperti ini. Baiklah, bahkan jika kamu menolak untuk bergabung dengan sekte jiwa bayi kami, aku akan menghargai kenyataan bahwa kamu adalah seorang pria yang berkarakter, dan aku akan menyetujui permintaan kamu ini. Namun karena kamu telah menolakku, itu artinya aku harus mengambil nyawamu. Ketika True Immortal Infant Soul sekte itu berbicara, matanya mulai berkedip dengan kedinginan. Pada saat itu, awan hitam mulai muncul dalam jumlah besar. Ketika mereka bergegas di langit, mereka bergabung satu sama lain dan membentuk wajah raksasa yang menakutkan. Setelah itu, kekuatan penindas True Immortal yang tak tertandingi itu sepenuhnya dilepaskan. Seolah-olah hanya dengan pikiran darinya saja, kekuatan penindasnya akan membantai semua makhluk hidup. True Immortal, itu adalah kekuatan seorang ahli tingkat immortal sejati, seru kerumunan. Setelah merasakan aura yang saat ini sedang dipancarkan oleh ahli tingkat abadi sejati jiwa bayi, banyak orang mulai gemetar tanpa sadar. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lemah begitu ketakutan oleh auranya, sehingga mereka jatuh ke tanah dan menjadi tidak bisa bergerak. "Oh tidak, istriku, apa yang harus kita lakukan?" tanya Wang Qiang yang mulai panik. Dia benar-benar terlihat panik. Alasan untuk itu adalah, karena dia bisa merasakan betapa kuatnya immortal sejati itu. "Jika kamu bertanya padaku, lalu aku harus bertanya kepada siapa? Aku juga ingin tahu apa yang harus dilakukan," kata Zhao Hong dengan perasaan tidak senang. Itu dapat dilihat bahwa Zhao Hong juga mengkhawatirkan Chu Feng. "Sial, sekalipun tidak ada yang bisa dilakukan, kita harus tetap melakukan sesuatu. Kita tidak bisa mengabaikan saudaraku," ucap Wang Qiang. Saat Wang Qiang berbicara, dia melonjak ke arah kekuatan penindasan yang luas itu. Lalu kemudian, dia tiba di langit dan berdiri di depan Chu Feng. Setelah melihat Wang Qiang, Chu Feng buru-buru berkata, "Wang Qiang, apa yang kamu lakukan? Cepat pergi dari sini," ucap Chu Feng. "Hehehe, saudaraku, kamu ingin aku pergi? Kamu terlalu banyak meremehkanku, apa artinya menjadi saudara? Itu berarti bahwa sementara kita mungkin tidak dilahirkan pada hari yang sama di tahun yang sama, tapi kita dapat mati di hari yang sama di tahun yang sama. Untuk menikmati keberuntungan dan mengalami kesengsaraan bersama, lalu apa artinya menjadi saudara?" kata Wang Qiang dengan senyum berseri-seri. "Kamu," seru Chu Feng. Mendengar apa yang dikatakan Wang Qiang, Chu Feng merasakan kehangatan di hatinya. Ketika Chu Feng telah memperoleh kesuksesan dan pengakuan, itu ada banyak orang yang ingin menjalin hubungan dengannya. Tetapi ketika Chu Feng menghadapi musibah, tidak banyak orang yang bersedia untuk mengambil malapetaka bersama dengannya, atau bahkan mati bersamanya. Tindakan Wang Qiang ini benar-benar menggerakkan hati Chu Feng. Namun bahkan dengan itu yang terjadi, Chu Feng masih tidak ingin Wang Qiang mati bersamanya. Karena itulah, dia ingin membujuk Wang Qiang untuk menentangnya. Wush! Namun sebelum Chu Feng bisa menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, sosok lain terbang dan tiba di depannya. Beralih ke sosok itu, Chu Feng dibuat sangat terkejut. Alasan untuk itu adalah, karena itu adalah Zhao Hong. "Apa yang dikatakan suami aku benar. Kami akan menjalani pencobaan dan kesengsaraan bersama." "Chu Feng, jangan berpikir tentang menjadi pahlawan sendirian," kata Zhao Hong sambil tersenyum ringan. Seperti Wang Qiang, Zhao Hong memiliki penampilan yang sangat santai. Itu seolah-olah dia telah melihat hidup dan mati. Menghadapi kematian, dia sebenarnya tidak memiliki sedikit pun rasa takut di wajahnya. Jika kesediaan Wang Qiang untuk menemani Chu Feng dalam kematian ini menyebabkan Chu Feng merasa hangat di hatinya, maka keputusan Zhao Hong untuk menemaninya dalam kematiannya, itu datang sebagai kejutan besar bagi Chu Feng. Karena bagaimanapun, Zhao Hong adalah wanita iblis. Satu-satunya alasan mengapa ia berkenalan dengan Chu Feng dan Wang Qiang adalah, karena ia awalnya ingin memakan Wang Qiang. Namun demikian, Zhao Hong ini sebenarnya bisa melangkah maju dengan berani selama masa bencana Chu Feng. Ini benar-benar membalikkan pendapat Chu Feng tentang wanita iblis ini. "Chu Feng, kami juga akan menemanimu." Setelah itu, Su Yiyi dan Song Biu juga terbang menuju Chu Feng dan berdiri di sampingnya. "Teman kecil Chu Feng,
orang tua ini mengagumi karaktermu. Maka hari ini, bahkan jika musibah menimpa kamu, aku tidak bisa membiarkan kamu mati sendirian. Setelah itu, bahkan beberapa ahli dari generasi yang lebih tua mulai terbang ke langit dan berdiri di depan Chu Feng. Segera, ada beberapa puluh sosok berdiri di samping Chu Feng. Kalian semua orang, ucap Chu Feng. Pada saat itu, hati Chu Feng melonjak dengan kehangatan. Sensasi bergerak itu memenuhi seluruh tubuhnya. Meskipun hanya ada beberapa puluh orang yang rela mati bersamanya, meskipun jumlah ini tidak layak disebutkan, tapi jika dibandingkan dengan puluhan ribu orang yang hadir, maka banyak orang di sini adalah individu yang baru saja dia temui. Faktanya, banyak di antara mereka adalah orang-orang yang belum pernah ia ajak bicara. Namun demikian, mereka rela mati bersamanya pada saat seperti ini. Dengan demikian, bagaimana mungkin Chu Feng tidak merasa tersentuh? Ini benar-benar yang mereka maksud dengan teman yang membutuhkan teman sejati. Chu Feng, kamu adalah orang yang sangat karismatik. Kamu benar-benar jenius. Namun, sangat disayangkan untuk membunuhmu, ucap si abadi sejati. Melihat adegan ini, bahwa ahli tingkat abadi sejati jiwa sekte juga agak tersentuh. Namun meskipun dia memiliki ekspresi yang menyedihkan, tapi niat membunuh di matanya tidak berkurang sedikit pun. Dengan satu kata pada suatu waktu, dia pun berkata, "Namun meaki begitu, aku tetap tidak akan membiarkanmu," tambahnya. "Kamu ingin membunuhku, aku khawatir kamu belum tentu bisa melakukannya," ucap Chu Feng. Dan, wush, tepat pada saat itu, Chu Feng mengelus telapak tangannya di kosmos saknya. Kemudian, pedang dewa jahat munculkan di tangannya. Pada saat itu, pedang dewa jahat tidak tampak aneh sedikit pun. Dan bahkan, itu tampaknya lebih rendah daripada persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Itu menyerupai sepotong kayu yang buruk. Namun saat ia memegangnya di tangannya, Chu Feng bisa merasakan bahwa pedang dewa jahat mengandung kekuatan yang sangat besar. Dan bahkan itu tak terbayangkan kuatnya. Chu Feng merasa bahwa, dia mungkin benar-benar bisa bertarung melawan abadi sejati itu menggunakan pedang dewa jahat. Memegang Evil God Sword, Chu Feng mulai berjalan di udara selangkah demi selangkah. Dia berjalan melewati Wang Qiang, Zhao Hong, dan juga yang lainnya. Dia berencana untuk menggunakan pedang dewa jahat untuk bertarung melawan True Immortal itu. Apa itu? Persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Mengapa Chu Feng memegang persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap? Seru kerumunan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, kerumunan awalnya berpikir bahwa dia akan melepaskan sesuatu yang besar. Namun setelah mereka melihat pedang dewa jahat, mereka semua membisu dengan mata terbuka lebar. Itu bukan karena mereka takut dengan pedang dewa jahat, namun sebaliknya, itu karena mereka terkejut. Alasan untuk itu adalah, karena mereka benar-benar tidak dapat memahami, mengapa Chu Feng akan mengeluarkan senjata seperti pedang dewa jahat pada saat yang sangat penting. Hahaha, Chu Feng, apakah kamu mencoba membuatku tertawa? Kamu benar-benar ingin menggunakan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap untuk melawan True Immortal. Apakah kepalamu itu terbentur atau apa? Tiba-tiba saja, tawa keras dan humoris terdengar. Itu adalah suara Kou Kang. Meskipun Kou Kang diselimuti oleh kekuatan True Immortal yang menindas, tapi dia masih tidak dapat menahan diri dari cemoohan, dan menertawakan Chu Feng ketika dia melihat persenjataan kekaisaran imperial yang tidak lengkap. Sebenarnya, bukan hanya Kou Kang yang menertawakan Chu Feng. Orang yang tak terhitung jumlahnya juga menertawakan Chu Feng di hati mereka. Setelah semua, bahkan jika Chu Feng mengambil armor leluhur pada saat seperti ini, itu masih akan sia-sia. Namun demikian, dia mengeluarkan persenjataan kekaisaran, dan juga persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap di atas itu. Wush! Tepat pada saat itu, ahli True Immortal tiba-tiba berbalik dan melambaikan lengan bajunya. Dia membawa Old Demon raksasa dan Hun Lian ke sisinya. Kemudian tubuhnya tiba-tiba saja bergerak, dan dia mulai melarikan diri. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.